Dan selanjutnya, mulai medali perunggu ditambah untuk cabang Tempo. Hasil rapat kerja Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara, Rakerprof KONI Sultra, memutuskan Kota Kendari menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sultra 2026. Rakerprof KONI Sultra berlangsung di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, di Ibu Kota Provinsi Sultra, Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Hasil-hasil Rakerprof yang membahas agenda dan program kerja induk organisasi olahraga ini dibacakan pimpinan sidang, Suwandi Andi. Sidang dipimpin Ketua Umum KONI Sultra Andi Adi Aksar, Ketua Harian Sofyan, Sekretaris Lasawali, Wakil Ketua Fahri Yamsul, serta LAOD daerah. Tuan rumah Porprov 2026 di Kota Kendari, kata Suwandi. Usulan Bombana harus jadi perhatian. Cabang olahraga yang sudah siap bisa dilaksanakan di Bombana, lanjutnya mengetuk palu sidang. Pasca Rakerprof juga disepakati pembentukan tim ad hoc untuk mematangkan program kerja utamanya persiapan Porprov Sultra 2026. Tim ad hoc beranggotakan pengurus KONI Sultra serta kabupaten, kota. Selain itu, kesiapan dan keikutsertaan Provinsi Sultra pada Pekan Olahraga Nasional atau PON bela diri, di Manado, Sulawesi Utara, Sulut, Juli tahun 2026 mendatang. Sebelumnya, pembahasan dan penetapan tuan rumah Porprov Sultra menjadi salah satu agenda utama Rakerprof KONI Sultra 2026. Pimpinan sidang maupun peserta Rakerprof satu persatu menyampaikan usulan terkait tuan rumah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai kesiapan venue pertandingan, penganggaran, akomodasi, hingga efektivitas pelaksanaan ajang olahraga multi-event tingkat provinsi ini. Delegasi Bombana pun menyampaikan keinginannya untuk tetap menjadi tuan rumah event olahraga 4 tahun sekali ini. Di sisi lainnya, sejumlah daerah dan perwakilan cabur mengusulkan pelaksanaan Porprov diserahkan ke provinsi, lokasinya di ibu kota provinsi. Adu argumen pun sempat terjadi. Suwandi menengahi dengan memberikan waktu kepada Adi memberikan pertimbangan dan memutuskannya. Adi dalam penjelasannya menyampaikan dirinya sudah meninjau kesiapan venue Porprov di Kabupaten Bombana, Oktober tahun 2024 lalu. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, ASR, pun sudah meninjau langsung lokasi Porprov tersebut, tanggal 18 Desember tahun 2025 lalu. Tim verifikasi KONI Sultra pun kembali melakukan verifikasi lapangan dan kesiapan venue cabur di Bombana, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026. Selain dari sisi teknis, Adi menyampaikan efisiensi anggaran pemerintah yang berimbas kondisi fiskal di daerah. Menuntut pemerintah daerah, Pemda, lebih selektif dalam menggelontorkan anggaran pelaksanaan event-event besar termasuk olahraga. Kondisi tersebut ditambah kian dekatnya tenggat waktu pelaksanaan Porprov, membuat KONI harus mencari lokasi alternatif. Mempertimbangkan usulan peserta hari ini, pertimbangan teknis, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang kian dekat, demi efisiensi pelaksanaan kita putuskan Kota Kendari, jelasnya. Adi usai Rakerprof menjelaskan penetapan Ibu Kota Provinsi Sultra sebagai alternatif utama pelaksanaan Porprov 2026 disetujui peserta dengan alasan efisiensi anggaran dan pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan pelaksanaan di Kota Kendari adalah sarana, prasarana, dan infrastruktur cabang olahraga sudah tersedia lengkap. Dengan kondisi tersebut, KONI Provinsi dan Kabupaten, Kota bisa fokus aspek non-teknis, pertandingan, persiapan atlet, panitia, dan lainnya. Meski demikian, putusan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh tim ad hoc. Termasuk peluang pembagian lokasi pertandingan cabang olahraga di daerah lain. Utamanya di Kabupaten Bombana tanpa mengabaikan kesiapan teknis dan efisiensi penganggaran. Kita berharap keputusan ini bisa meningkatkan partisipasi dan peran daerah, pelaksanaan Porprov berlangsung efektif, jelasnya. Tentu saja kita bisa mendorong prestasi para atlet di daerah, meski saat ini diperhadapkan dengan keterbatasan anggaran, lanjutnya. Bonus atlet. Sebelumnya, Ketua Panitia Rakerprof KONI Sultra, Dr. Sukriyanto mengatakan, kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari pengurus KONI 17 kabupaten, kota.
serta perwakilan 55 cabang olahraga atau cabur di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sultra. Kegiatan ini untuk menyusun program kerja selama 1 tahun ke depan serta melakukan evaluasi kegiatan KONI sejak dilantik hingga hari ini, katanya. Selanjutnya, agenda krusial lainnya dalam Rakerprof ini yakni penentuan tuan rumah Porprov 2026. Sukriyanto menyebutkan, penilaian dilakukan berdasarkan 13 indikator yang telah dikaji oleh tim khusus. KONI Sultra sudah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan venue dan sarana pendukung di sejumlah daerah. Di antaranya Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, hingga Kabupaten Bombana. Dari hasil penilaian sementara, Kota Kendari dinilai paling siap dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendukung. Keputusan tuan rumah akan ditetapkan hari ini, setelah itu baru kita bahas anggaran bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ujar dia. Porprov, Rakerprof KONI Sultra juga membahas penambahan 2 cabang olahraga baru yakni Komite Sepak Bola Mini dan Federasi Gimnastik Indonesia. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com di lokasi, Rakerprof KONI Sultra dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Acara tersebut turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, ASR. Sejumlah unsur Forkopimda dan pimpinan lembaga daerah juga hadir, mulai dari Danrem, Danlanut HLO, Kabinda, perwakilan Kapolda, dan Lanal, Kajati, hingga DPRD Sultra. Dalam kesempatan itu, ASR bersama Andi Adi Aksar juga memberikan bonus atlet yang telah berlaga pada Pekan Olahraga Nasional, PON 2025 di Kudus. Ada 9 atlet yang menerima bonus tersebut, antara lain Mulyadi peraih medali perak Taekwondo, Jildan peraih medali perak Kempo, Aldi peraih medali perunggu Kempo. Kemudian Nilu peraih medali perunggu Taekwondo, Mashuri peraih medali perunggu Taekwondo, Harya Alimin peraih medali perunggu silat. Lalu Jodi peraih medali perunggu Sambo, Harun peraih medali perunggu Sambo, serta Nur Hafifah Rosaldin yang juga peraih medali perunggu silat. Untuk atlet peraih medali perak memperoleh bonus sebesar Rp50 juta, sedangkan peraih medali perunggu mendapat Rp30 juta. ASR dalam sambutannya menegaskan, bonus atlet tidak boleh dipotong dan harus diterima secara utuh oleh atlet. Dia juga mengingatkan pentingnya pembinaan dan pemeliharaan atlet secara berkelanjutan oleh KONI Sultra. Untuk itu, mantan Pangdam ini menyatakan komitmennya mendukung seluruh program KONI Sultra yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan atlet. Dia juga menyampaikan rencana lanjutan pembangunan dan perbaikan fasilitas olahraga di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah perbaikan Stadion Laki Dende di Kota Kendari. Tahun ini harus segera selesai, ujar ASR. Selain Porprov, Rakerprof KONI Sultra juga membahas penambahan 2 cabang olahraga baru yakni Komite Sepak Bola Mini dan Federasi Gimnastik Indonesia. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com di lokasi, Rakerprof KONI Sultra dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Acara tersebut turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, ASR. Sejumlah unsur Forkopimda dan pimpinan lembaga daerah juga hadir, mulai dari Danrem, Danlanut HLO, Kabinda, perwakilan Kapolda, dan Lanal, Kajati, hingga DPRD Sultra. Dalam kesempatan itu, ASR bersama Andi Adi Aksar juga memberikan bonus atlet yang telah berlaga pada Pekan Olahraga Nasional, PON 2025 di Kudus. Ada 9 atlet yang menerima bonus tersebut, antara lain Mulyadi peraih medali perak Taekwondo, Jildan peraih medali perak Kempo, Aldi peraih medali perunggu Kempo. Kemudian Nilu peraih medali perunggu Taekwondo, Mashuri peraih medali perunggu Taekwondo, Harya Alimin peraih medali perunggu silat. Lalu Jodi peraih medali perunggu Sambo, Harun peraih medali perunggu Sambo, serta Nur Hafifah Rosaldin yang juga peraih medali perunggu silat. Untuk atlet peraih medali perak memperoleh bonus sebesar Rp50 juta, sedangkan peraih medali perunggu mendapat Rp30 juta. ASR dalam sambutannya menegaskan, bonus atlet tidak boleh dipotong dan harus diterima secara utuh oleh atlet. Dia juga mengingatkan pentingnya pembinaan dan pemeliharaan atlet secara berkelanjutan oleh KONI Sultra.
Untuk itu, mantan Pangdam ini menyatakan komitmennya mendukung seluruh program KONI Sultra yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan atlet. Dia juga menyampaikan rencana lanjutan pembangunan dan perbaikan fasilitas olahraga di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah perbaikan Stadion Laki Dende di Kota Kendari. Tahun ini harus segera selesai, ujar ASR. Sakral kita laksanakan karena ini adalah amanah dari ADART KONI. Saya berharap apa yang agenda tahunan KONI ya, agenda tahunan KONI. Insya Allah di sini juga akan nanti agenda utamanya adalah terkait program kerja, tentu saja, kemudian evaluasi kegiatan KONI mulai saat dilantik sampai saat ini, dan yang paling penting itu hari ini juga akan diputuskan terkait tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Jadi sudah ada kemarin tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur untuk mengecek kesiapan venue dari para peminat tuan rumah. Jadi ada 13 indikator, nanti sudah ada timnya. Insya Allah hari ini kita putuskan di kabupaten mana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.